Video ini kami buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik deskriptif yang diampu oleh Bapak Singgi Setiawan MM. Hai, perkenalkan namaku Ilham dengan NIM 401230414. Aku dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Saya Lawrence Maling dengan NIM 40123-214, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Hikmal Hadi Prasetyo, NIM 4121179, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Raffi Al-Kafasyafi dengan NIM 4123141 dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik data seperti rata-rata, median, modus, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Dalam menyajikan data sangat bergantung pada tujuan penelitian. Dalam mengenali sumber data, kita dapat mengidentifikasinya dengan 3P, yaitu yang pertama ada person, place, dan juga paper. Lalu data dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer dapat didapatkan secara langsung atau terjun ke lapangan ke sumber dari mana data diperoleh. Yang kedua ada yang namanya data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti data yang diperoleh melalui internet dan media sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data dikategorikan dengan beberapa. Yang pertama berdasarkan sifatnya, kemudian yang kedua berdasarkan cara memperolehnya, yang ketiga berdasarkan sumber datanya, dan yang terakhir berdasarkan pengumpulan data. Statistika merupakan suatu ilmu, sedangkan statistik merupakan suatu data. Menurut Ari Kunto, data merupakan fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data statistik adalah sekumpulan data yang berupa fakta-fakta dan gambaran suatu keadaan atau fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisa, yang selanjutnya dijadikan sumber informasi. Skala penguraian data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada skala nominal, merupakan skala yang hanya memberikan label atau nama tanpa memberikan tingkatan atau ukuran. Dan yang kedua ada skala ordinal, merupakan jenis pengukuran data yang memberikan urutan atau tingkatan pada objek atau nilai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang ketiga ada skala interval, merupakan skala yang menunjukkan jarak atau interval dari kategori tersebut secara konsisten. Dan yang keempat, yang terakhir ada skala rasio, merupakan skala yang mencakup semua faktor dari skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dan dengan memberikan dua aspek penting, yaitu titik nol merupakan titik yang membandingkan antara rasio nilai dan rasio angka, dan rasio angka yang menunjukkan urutan atau jarak antara rasio nilai. Manfaat statistik deskriptif. Yang pertama, membantu memahami karakteristik data. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dalam menganalisis data. Jika Anda tertarik dengan dunia statistik dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Mari kita jelajahi dunia statistik bersama.